Untuk sidang putusan tempat, sidangnya saya katakan selesai dan ditutup. Pradi, Ketua, Pak Oto, dan semua tim, terima kasih banyak yang sudah memperjuangkan kami. Terus kawal kami kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung, dan semoga Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya dengan hati nurani. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku dan kami bukan pembunuh. Assalamualaikum sahabat Toto Review, bersama Heri Heran di sini. Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke guys, kita kemarin bahkan dari beberapa bulan yang lalu kita mengikuti kasus Pinang Cirebon hingga sampai pada closing statement yang disampaikan oleh hakim kemarin. Sangat haru sekali dan sangat nyesek dalam hati bagaimana para hakim, bahkan pengacara, saksi, dan ribuan manusia menyaksikan di acara sidang setempat yang dilakukan, dan dimana kita melihat anggota hakim menangis haru dengan apa yang terjadi yang sebenarnya, dan juga pernyataan dari Hadi, bagaimana Hadi merasakan kepedihan selama 8 tahun, harus merasakan sesuatu hal yang tidak pernah dia lakukan, mulai dari intimidasi, penderitaan, hingga penyiksaan oleh oknum polisi yang sangat tidak manusiawi. Dan berikut ini closing statement yang dilakukan oleh hakim, pemohon dan termohon di sidang terakhir pengajuan PK 6 terpidana. Dan saya meyakini bahwa ke-6 terpidana akan bebas secepatnya, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Dan bagaimana nasib daripada Ibtu Diana, Aep, Gugun Gumelar, RT Pasren, dan Abdul Kafi? Apakah mungkin mereka malah sebaliknya akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka yang selama ini memberi kesaksian atau memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada? Apakah mungkin mereka akan dipenjara menggantikan ke-6 terpidana bahkan 7 terpidana? Karena di sini Sudirman masih menunggu sidang berikutnya. Oke guys, langsung aja ke closing statement di akhir-akhir sidang 6 terpidana yang dilakukan oleh hakim, pemohon, dan termohon. Berikut videonya. Dari seluruh rangkaian persidangan yang telah kita lalui lebih kurang selama 4 minggu, kita bersidang di sini, di mana di dalam persidangan itu terdapat dinamika-dinamika yang timbul selama kita persidangan, dan kami juga tidak luput juga dengan berbagai macam kesalahan selama persidangan. Untuk itu saya mewakili majelis hakim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim penasihat hukum maupun dari para termohon apabila ada kata-kata kami yang menyinggung Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf, dan inilah akhir dari persidangan kita. Selanjutnya berkas perkara ini akan kami kirimkan ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang mulia, Ketua Mahkamah Agung yang akan menunjuk
siapapun yang akan memeriksa Majelis Hakim Mahkamah Agung, kita serahkan sepenuhnya PK ini kepada beliau yang memutuskan. Kami di sini hanya bisa bersidang dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentunya itu tadi saya sampaikan di depan, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang terkesan ya menyalahkan, tapi bukan maksud kami untuk menyalahkan, bukan. Begitu yang saya sampaikan, karena ini merupakan akhir dari persidangan kita. Dan untuk tim, mungkin jangan bosan melihat kami, karena di Sudirman kita ketemu kembali. Jangan bosan-bosan Pak. Ya, sebenarnya ya Sudirman ini menurut tim tidak sebanyak saksi yang di perkara 6 orang ini. Ya, mudah-mudahan tidak bertambah ya Pak ya. Ya. Kalau saksi ini lebih kurang udah saya hitung itu sekitar 49 sampai 50 orang saksinya. Sangat banyak. Ya lumayan lah. Bukan sangat juga. Kalau sangat itu kan sampai 100 200 gitu. Kan lumayan banyak. Ya. Mungkin dari tim penasihat hukum para pemohon ingin menyampaikan, silakan Pak. Pertama-tama saya berbicara di sini atas nama pemohon PK yang terpidana dalam kasus ini dan atas nama keluarga mereka dan atas nama tim penasihat hukum mereka, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis, Pak Ketua, anggota, dan para panitera yang kami melihat bahwa selama persidangan ini meskipun banyak dinamika, tapi kami penuh respect, hormat kepada majelis yang bisa memimpin persidangan ini dengan sangat-sangat baik dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kami, khususnya para terpidana ini untuk mendapatkan keadilan. Kami menyadari yang memutuskan ini adalah Mahkamah Agung, tetapi dengan kesempatan yang majelis berikan, paling tidak itu menimbulkan harapan yang besar bahwa ternyata kita memang sama-sama ingin menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami juga mohon maaf bila mana ada yang kurang lebih, ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati yang mulia, termasuk juga di hadapan kepada termohon, penuntut umum, penuntut termohon. Kami juga mohon maaf apabila yang ada kekeliruan seperti itu. Pastilah kami tidak ada niat yang buruk, tetapi mungkin itu ada dinamika. Apalagi mungkin ada tim di sini yang selalu bertanya luar biasa seperti ini, investigator gitu ya. Ada Pak Niko dengan janggutnya begitu. Jadi, tapi itu dinamika yang mulia, dinamika. Tapi yang pasti kami sangat merasa bangga sekali dengan pimpinan daripada majelis. Ya, terima kasih kepada yang mulia. Ya, silakan kalau termohon ada yang mau disampaikan. Terima kasih majelis. Mungkin yang pada intinya apapun keputusan yang nanti diambil, kami tidak punya kepentingan pribadi ataupun misi pribadi di dalamnya. Tujuan kami di sini hanya Oke guys, di sini jaksa senior tidak ada. Bahkan tadi di lokasi sidang setempat dia juga nggak ada. Itu nggak tahu kemana. Mungkin kalau di sidang lokasi dia ada sedikit ketakutan karena seringkali kontra atau seringkali berdebat, berargumen dengan para penonton sidang, yaitu masyarakat. Sehingga mungkin dia tidak ada keberanian untuk turun ke lapangan. Nah gitu guys. Dan kalau ini di sidang, di closing statement terakhir, masih juga nggak ada, itu kemungkinan kemana kita nggak tahu, sakit atau ada keperluan atau memang tidak tahu lah jaksa senior ini kemana. cari kebenaran, baik itu kebenaran formil maupun kebenaran material. Dan posisi kita berbeda ini hanyalah dipisahkan oleh tugas. Jadi kami juga berharap
apabila nanti kemudian hari kita bertemu, mungkin akan dalam kondisi yang lebih baik. Saya juga bangga yang biasanya saya lihat Profesor Otto hanya di TV, sekarang bisa bertemu langsung. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan ya dan kesempatan yang cukup langka. Tapi sangat disayangkan memang posisinya berhadap-hadapan. Tetapi tidak apa-apa, apapun ininya, saya tetap kesempatan ini tidak akan saya lupakan selama hidup saya. Dan kemudian kami juga dari tim dan juga dari instansi tentu saja sama tidak luput dari kesalahan, ucapan-ucapan, terutama dinamika-dinamika pada akhir-akhir sidang utamanya yang mungkin mulai panas karena kepala sudah panas, mungkin kebawa emosi, tetapi kami dari hati yang paling dalam menyatakan itu semua bukan maksud kami seperti itu. Tetapi memang mungkin dinamika keadaan kita yang menyebabkan seperti itu. Jadi kami baik secara pribadi maupun secara institusi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemohon PK, baik yang 6 orang maupun kepada seluruh kuasa hukum yang sekarang hadir maupun yang dulu pernah hadir. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudah memimpin sidang dengan luar biasa. Tentu saja kami juga merasakan banyak dinamika-dinamika yang mungkin terjadi, baik itu secara ucapan maupun secara tindakan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian juga kepada rekan-rekan media, terima kasih. Kami mungkin tidak banyak berkomentar karena memang butuh birokrasi untuk menyampaikan sesuatu. Tidak bisa secara bebas kami sampaikan seperti teman-teman dari penasihat hukum. Kami juga minta maaf. Dan yang kembali kami sampaikan yang utamanya adalah kami juga berharap keadilan ditemukan sehingga apapun peristiwanya bisa terungkap yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila nantinya kemudian kita bertemu lagi di sidang Sudirman, ya kami berharap mungkin tidak selama ini ya Pak ya. Ya tapi itu dikembalikan kepada tim pemohon maupun tim Majelis Hakim yang mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya? Oh ya, silakan. Saya lupa. Silakan satu-satu ya. Satu-satu silakan mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para jaksa dan hakim yang mulia, terima kasih. Terus yang pertama buat DPN Pradi, Ketua, Pak Oto, dan semua tim, terima kasih banyak yang sudah memperjuangkan kami. Dan guys, disinilah momen yang sebenar-benarnya sangat haru, sangat menyayat ke dalam hati bagaimana pernyataan Hadi ini begitu ya kita bisa merasakan di manalah penderitaan Hadi bersama teman-teman selama 8 tahun. Kami cuma bisa mendoakan semoga DPN Pradi sukses, sehat selalu, jaya, dan buat seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih yang sudah mensupport kami, yang sudah mendoakan kami. Kami harap buat masyarakat seluruh Indonesia terus kawal kami kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung. Dan semoga
Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya dengan hati nurani. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku dan kami bukan pembunuh. Kami hanya rakyat kecil dan kami orang miskin. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang ada di Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo atau Presiden yang sekarang yang terpilih Bapak Prabowo mendengar suara kami. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Cukup ya? Ada yang lain ya? Baik. Dengan demikian berakhir sudah persidangan PK atas nama Rivaldi, Eko, Adi dan kawan-kawan. Ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Buat Hadi dan teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan kalian cepat bebas dan mudah-mudahan putusannya bisa secepat mungkin. Oke, buat sahabat Dr. Review, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.